Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rahayu SUD MPDI. Saya adalah guru agama di SD Al-Azhar Shifabudi Cibinong Bogor, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada hari ini, Senin, tanggal 13 September tahun 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN di tempat saya mengajar di SD Al-Azhar Shifabudi Cibinong Bogor secara daring. Berikut adalah ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Pada kegiatan memahami Al-Quran Surah Al-Ma'idah, guru mengirimkan link ke SMS sekolah agar peserta didik dapat mengakses materi bahan ajar, KPD, dan link evaluasi pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Thank you. Alhamdulillah, I'm fine too. Alhamdulillah, hari ini kita masih dapat berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam di hari Senin yang ceria dan insya Allah pada sehat-sehat semuanya. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini kita belajar tentang memahami surah Al-Ma'idah ayat 3 ya. Melanjutkan pertemuan sebelumnya. Namun terlebih dahulu bersama-sama kita berdoa dulu yuk, yang akan dipimpin oleh Ananda Adi. Let's make it together. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bizidni warzuqni. Oke, sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu saya ingin cek siapa yang tidak hadir hari ini. Siapa? Kalau ya hadir semua ya. Berikutnya, mana buku pembelajarannya, buku tulisnya, dan pensilnya coba. Oke, sudah disiapkan ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, good job. Oke, memahami Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Nah, kali ini kita akan belajar merumuskan kandungan Surah Al-Ma'idah ayat 3 dan menyaksikan hafalan Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Namun terlebih dahulu, Miss Ayu ingin mereview pembelajaran sebelumnya. Pada pembelajaran sebelumnya kita belajar menelaah arti dari Surah Al-Ma'idah ayat 3. Siapa yang masih ingat arti Surah Al-Ma'idah ayat 3? Siapa yang masih ingat? Oke, silakan Haifa. Kemarin nih. Apa saya? Hari ini kesempurnaan untuk kamu kepadamu dan telah aku dan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Good job Ari, dan terima kasih untuk soleh-solehan Miss Ayu hari ini yang sudah mau bisa mereview pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang arti surah Al-Ma'idah ayat 3. Nanti ini kita kan mempelajari isi kandungan surah Al-Ma'idah ayat 3 dan juga menghafal surah Al-Ma'idah ayat 3. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini, karena kemarin kita sudah tahu ya arti dari surah Al-Ma'idah, maka sudah sepatutnya kita mengetahui isi kandungan dari surah Al-Ma'idah. Nah, setelah mengikuti proses pembelajaran melalui discovery learning, jadi selama beberapa hari kemarin itu kita belajar menggunakan model discovery learning ya. Jadi sengaja ya Miss Ayu memberikan rangsangan kepada kalian, lalu kalian mengidentifikasi apa itu yang ada di gambar,
lalu kalian mendiskusikan bareng-bareng yang sudah kalian lakukan kemarin. Nah, hari ini pun sama ya. Nah, apa harapannya dari pembelajaran kali ini? Yang pertama, tetap ya, supaya kalian juga menyenangi membaca Al-Quran setiap hari, memahami maknanya, juga merumuskan kandungan surah Al-Maidah 3 dengan baik dan benar, dan terakhir kalian bisa mendemonstrasikan surah Al-Maidah ayat 3 dengan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sudah pasti tahu ya. Maksudnya apa? Saking pentingnya membaca Al-Quran, kelak Al-Quran itu akan memberikan pertolongan kepada orang-orang Islam yang rajin membacanya, yang rajin mengajarkan dan mengamalkannya. Jadi tidak hanya dibaca dan dihafalkan, tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari. Pembagian kelompok seperti biasa, seperti yang lalu ya, pertemuan yang sebelumnya. Ya, sudah diingat nih ya. Amati gambar di bawah ini. Saya ceritakan ya. Yang pertama, diamati dulu. Sudah? Tolong dijawab pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, dan pertanyaan keempat. Perhatikan baik-baik videonya nanti, karena kalian akan diminta untuk merumuskan isi kandungannya ya. Ini berhubungan dengan isi kandungan surah Al-Maidah ayat 3. Bisa disebut dengan kategori bangkai atau yang diharamkan jika ada hewan yang mati secara tak wajar atau tanpa melalui proses yang disyariatkan, seperti penyembelihan yang disyariatkan dalam ajaran Islam. Bagaimana sih yang disyariatkan dalam ajaran Islam? Ketika hewan, nah, harus mengucapkan kalimat basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan baik-baik ya. Itu hewannya mati dan halal untuk dimakan. Kalau tidak menggunakan kalimat Allah, membaca basmalah dulu, maka haram. Nah, tapi yang terkategori bangkai juga nih ada beberapa. Yang pertama, hewan yang mati secara tidak wajar, yaitu dalam keadaan tercekik. Jadi hewannya dicekik, ikat, tercekik, mati gitu. Kemudian hewan yang mati karena diterkam oleh binatang buas. Nah, ketika hewannya diterkam oleh binatang buas, kalau hewannya itu bisa diselamatkan, nah tidak keburu mati, namun kita sempat menyembelihnya, maka itu masih boleh untuk dikonsumsi, untuk dimakan gitu ya. Tapi kalau sudah diterkam kemudian mati, nah itu sudah jadi bangkai, maka kita tidak boleh memakannya. Nah, kemudian selanjutnya hewan yang mati karena terjatuh dari ketinggian. Jadi saking tingginya hewan itu jatuh ke tanah, langsung mati gitu. Nah, maka itu tidak boleh dimakan karena sudah terkategori bangkai. Selanjutnya, hewan yang mati karena tertanduk oleh hewan yang lainnya. Dengan tanduknya yang tajam, maka dia menanduk hewan yang lain, kemudian hewan tersebut mati. Nah, ketika sudah mati itu sudah terkategori bangkai. Selanjutnya, hewan yang mati karena dipukul dengan menggunakan sesuatu benda. Biasanya dipukul oleh manusia, misalkan saking tenaganya kuat, lalu dipukul sekali langsung mati gitu. Nah, maka itu sudah terkategori bangkai. Islam memberikan pengecualian terhadap 2 jenis bangkai. Apa ya? Nah, ternyata yang dikecualikan atau dibolehkan untuk dimakan yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Ini seperti yang diriwayatkan oleh hadis Rasulullah SAW. Nah, artinya kami dihalalkan 2 bangkai dan darah. Adapun 2 bangkai tersebut adalah ikan dan belalang. Sedangkan 2 darah tersebut adalah hati dan limpa. Yang diharamkan yaitu memakan darah yang mengalir. Jadi darahnya yang mengalir. Mengkonsumsi darah menjadi makanan atau minuman merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah pada zaman dahulu. Disebutkan juga kan bahwa ada 2 jenis darah yang dihalalkan. Wah, darah dihalalkan. Apa itu? Yaitu hati dan limpa. Jadi hati dan limpa itu terkategori darah, tapi boleh dimakan ya. Makanan yang diharamkan adalah babi. Nah, segala bentuk makanan yang berasal dari olahan babi itu diharamkan. Contohnya apa saja? Misalkan ada sosis, tapi sosisnya itu terbuat dari daging babi atau ada campuran daging babinya. Atau bisa jadi hanya minyaknya, minyak sari babinya itu dicampurkan kepada suatu makanan.
Nah, maka itu juga sudah terkategori haram gitu ya. Kemudian bentuk-bentuk yang lainnya juga, tidak hanya makanan yang berasal dari babi, itu apapun bagian tubuhnya. Nah, kalau diolah, maka itu tidak boleh dipergunakan. Jadi makanan yang disembelih tapi bukan atas nama Allah, tidak menggunakan kalimat basmalah, maka itu haram untuk dimakan. Kemudian disembelih, nah tapi ini mau untuk berhala, jadi dipersembahkan untuk berhala, itu juga tidak boleh dimakan karena itu haram. Nah, bahaya memakan hewan yang diharamkan apa saja sih? Nah, kenapa sih Allah melarang kita untuk memakannya? Yang pertama, menjauhkan diri dari rahmat Allah. Karena Allah tidak suka, maka kalau dikerjakan, maka itu akan menjauhkan diri dari rahmat Allah. Kemudian, menjerumuskan seseorang dalam perbuatan dosa dan mengotori kesucian jiwa. Yang ketujuh, mendorong melakukan perbuatan negatif yang dilarang oleh Allah. Jadi, kalau kita misalkan tidak sengaja memakan makanan yang haram karena tidak tahu, nah apakah itu berefek? Ya mungkin akan ada efeknya karena itu adalah makanan yang haram. Efeknya apa? Salah satunya mendorong kita untuk melakukan perbuatan yang negatif atau bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik ya. Yuk kita lebih berhati-hati lagi ketika mau makan. Nah, kita lanjutkan isi kandungan surat Al-Maidah yang ketiga ini. Intisarinya apa aja sih dari yang sudah kita utarakan? Nah, yang pertama yaitu beberapa makanan atau hidangan yang dilarang Allah untuk kita makan. Nah, tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, manusia dilarang mengundi nasib dengan anak panah. Nah, mengundi nasib ini seperti ramalan, seperti itu ya. Atau misalkan berjudi gitu dengan anak panah. Kemudian yang ketiga, melarang umat Islam untuk berputus asa dan merasa takut terhadap orang kafir Quraisy. Takutlah hanya kepada Allah. Jadi surat Al-Maidah ini kan diturunkan pada waktu zaman Rasulullah. Nah, itu membuat orang-orang Muslim seperti mau berputus asa. Nah, Allah menurunkan ayat ini untuk melarang orang-orang atau umat Islam berputus asa. Kita hanya boleh takut kepada Allah. Yang selanjutnya, yang keempat, Allah telah menyempurnakan agama Islam sebagai agama yang diridhoi. Untuk itu, alhamdulillah kita sudah memeluk agama Islam. Nah, jika kita mendapatkan kesulitan, maka hanya kepada Allah kita bergantung. Dan apabila manusia berada dalam kesalahan dan dosa, maka bersegeralah memohon ampun kepada Allah. Gitu ya, jangan kepada yang selain Allah. Jadi simak tadi videonya. Tidak. Nah, tugas kalian adalah kita sudah membuat kelompok. Nanti diberi kelompok masuk ke masing-masing kelompok. Nah, setiap kelompok mendiskusikan tentang pesan yang terkandung dari setiap kalimat surah Al-Maidah 3 yang tadi ya. Tadi kan sudah dijabarkan dalam video kan. Setelah kalian selesai merumuskan apa sih namanya? Isi kandungan surah Al-Maidah yang tadi kalian sudah tayangkan sama yang ini. Mengamati ini nih ya, bersama-sama ya, kerja sama ya, kerjasama aktif dan bertanggung jawab masing-masing ya. Terserah mau dibagi-bagi atau bagaimana ya, terserah ketua kelompoknya nanti yang mengatur, dan ketua kelompok seperti biasa kalian ya memilih ya. Nah, setelah itu sebelum presentasikan disiapkan juga hafalan, boleh kalian saling membantu. Misalnya ayat yang ininya siapa nih, barisan pertama nih ya, ada yang untuk hafalan ini nih. Ayat pertama, kalimat pertamanya ini dihafalkan mau bareng-bareng atau bagaimana terserah kalian nanti ya. Yang penting ketika nanti pas presentasi ada yang nanti membacakan untuk rumusan isi kandungannya, ada yang siap untuk membaca hafalan ayat surah Al-Maidah ayat 3 yang ini ya. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum wala takhshawhum wasyawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina ya. Siap semuanya? Sudah siap? Sudah siap? Siap. Oke, kalau sudah siap, kita masuk di outroom sesuai kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saya. Wow, gimana? Sudah dibuat konsepnya? Rumusannya? Kenapa?
Ingat ya, dirumuskan ya isi kandungannya apa ya yang tadi kalian sudah simak videonya ya. Di surah Al-Maidah 3. Boleh cari di buku ada, di internet juga boleh, nggak apa-apa. Ya. Yang halaman 21 kalian. Kenapa saya? Yang halaman 21 nomor 1 sampai 4 itu juga dikerjain. Iya, itu juga sama. Kerjasama ya. Kerjasama agar nilainya juga sama ya. Oke saya. Tapi yang pasif itu jelas berbeda ya dengan yang aktif ya. Makanya harus kerjasama. Oke. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ditanyakan aja. Ada yang mesti ditanyakan? Ada yang belum dimengerti? Sudah semua ya berarti ya? Ya, Miss. Oke, Miss saya tinggal dulu ya. Good luck semuanya. Ya, Miss. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, tahu dari Al-Yauma ya Isu. Assalamualaikum kelompok 2. Dari Al-Yauma. Salam. Salam. Sudah tidak ada kesulitan ya? Paham semua berarti ya? Jangan lupa halaman 21-nya juga diisi. Oke. Rumuskan ya, dirumuskan. Jadi, apa saya? Kesulitan memilih ketua kelompok. Ya pokoknya yang ini aja deh yang bisa ketua kelompoknya yang bisa merangkul semuanya ya sayangnya. Siapapun bisa kok itu insya Allah. Tidak ada kesulitan, tidak ada yang ditanyakan? Tulis kandungannya full kan, Miss? Pokoknya tadi tuh dari yang kalian simak ada berapa tuh? 4. Pokoknya yang kalian simak tadi di video. Ada 4. Ya sudah pokoknya seini kalian aja sama aku kalian ya. Boleh di buku paket nyarinya informasinya, boleh juga di internet atau di YouTube. Boleh terserah kalian ya. Oke saya masih tinggal ya. Good luck untuk semuanya kelompok 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kesulitan apa sayang? Sudah dipahami belum tadi tugasnya apa? Nah, Apa? merumuskan Itulah. surat Al-Maidah juga. Selain itu Mengamati gambar. mengamati gambar dan menjawab gambarnya ya. Kenapa sayang? Lalu apa lagi yang ketiga? Banyak sekali ya tugasnya ya. Terus Yang ketiga apa? Hafalan surah Al. Hafalan bukan membaca sayang. Membaca surat Al-Maidah bisa. Menghafal bukan membaca sayang, menghafal ya. Nanti Iya, terus satu lagi apa itu yang kata diharamkan bagimu memakan itu? kenapa sayang? Itunya Apanya? Itunya itu lagi berarti yang mengertikan ya, Miss. Kan? bukan Yang mengertikan ayat 3 Al-Maidah. Mengertikan. yang dihafalkan itu hanya Arabnya saja yang dihafalkan. Dari mana? Dari al-yauma ya'isal ladzina kafaru itu saya sampai lakumul Islam Madinah. Tadi kan sudah Misayu ini kan, sudah Misayu tunjukkan kan? Tadi di SS nggak? Di screenshot nggak sama kalian? Saya pakai laptop. Oh, pakai laptop udah kan? Udah. Nah, nanti tugasnya tuh dibagi-bagi siapa yang nanti yang akan presentasi masalah kandungan, siapa yang presentasi apa sih namanya yang mengamati, dan siapa yang presentasi siapa yang mendemonstrasikan hafalan surah Al-Maidahnya ya. Disiapkan. Sudah? Banyak banget ya bis tugasnya. Karena ini terakhir ya surah kita membahas tentang surah Al-Maidah 3 terakhir. Oke. Udah nih ya, Misayu keluar dari kelompok ini ya, kelompok 3 nih ya. Makasih sayang, semangat terus, good luck semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum kelompok 4. Waalaikumsalam. Sudah bisa? Ada yang ingin ditanyakan kesulitannya apa? Kenapa? Bikin lagi. Hebat banget. Subhanallah ya kelompok 4. Tidak ada yang ingin ditanyakan, benar tidak ada kesulitan apapun, tidak? Nanti disiapkan berarti ya, pokoknya yang presentasi yang mengamati siapa, terus presentasi yang merumuskan isi kandungan siapa, terus yang mendemonstrasikan hafalan siapa. Boleh demonstrasi hafalan tuh misalnya semuanya misalnya yang barisan 1 siapa, barisan keduanya siapa, berfungsinya siapa, boleh ya. Oke? Atau 1 orang juga nggak apa-apa.
Oke, sudah nih ya, nggak ada kesulitan ya. Kalau tidak ada, misalnya mau keluar ke kelompok yang lain. Tidak ada, benar? Tidak ada yang ditanyakan? Berarti sudah paham semua ya. Tolong maksudnya kerjasamanya yang baik ya, semuanya kelompok 4. Oke, good luck untuk kelompok 4 semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum kelompok 5. Waalaikumsalam Miss Ayu. Gimana, ada kesulitan apa saya? Ada nggak Tidak yang ada, kesulitan? Miss. Apa tuh? Apa? Tidak ada. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada berarti tinggal disiapkan nanti. Siapa yang presentasi yang mengamati gambar itu, jawaban-jawabannya, terus yang merumuskan isi kandungannya, lalu ya mendemonstrasikan hafalannya. Boleh kalau untuk demonstrasi hafalan boleh bergantian. Barisan pertama siapa, kedua siapa, ketiga siapa. Ayo. Atau satu orang juga boleh yang mendemonstrasikan hafalan. Kenapa saya? Aku ini kan mau baca surah Al-Maidah 3, itu cukup ya? Kan membaca, saya menghafal. Yang menghafal. Dari al-yauma ya'isal ladzina kafaru. Oh iya. Yang kemarin kalian artikan, terjemahkan. Al-yauma ya'isal ladzina kafaru. Oh iya. Ya, oke? Itu kan tadi kalimatnya per kalimat sudah misalnya ini tuh, bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan ketiga. Ya? Ya. Tadi misalnya sudah perlihatkan? Di video itu Enggak. ya Miss. Di Kan video di itu YouTube kan sayang, bukan yang di YouTube. Kalau yang di YouTube itu yang merumuskan sayang. Tadi kan ada yang mendemonstrasikan hafalan. Ada Arab-Arabnya kan? oh iya. Oke ya. Oke, siap ya. Jangan lama-lama ya. Apa sayang? Miss, Apa? Siapa yang nanya itu sayang? saya Miss. Oke, Anu kenapa Kian? Yang Al-Maidah al-yauma ya'isal apa al-yauma akmal Miss? Dari al-yauma ya'isal ladzina kafaru. Sampailah kamu Islam Madinah. Ada kan? Oke ya, hafalan itu aja. Karena kalau dari Hurimat kepanjangan kalian kesian. Ya. Oke sayang. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, bisa kembali ke room awal. Good luck untuk kelompok 5 semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kelompok 1 akan mempresentasikan. Silakan. Nomor 1. Pernahkah kalian melihat bangkai binatang, darah, atau seekor babi sebagaimana gambar nomor 1 di atas? Pernah. Nomor 2. Apakah yang kalian rasakan dan ucapkan saat melihat benda-benda atau binatang tersebut? Subhanallah. Nomor 3. Tahukah kalian bahwa Allah mengharamkan jenis binatang tertentu atau benda-benda tertentu untuk makan manusia? Iya, saya tahu. Nomor 4. Buatlah pertanyaan dengan melihat gambar di atas. Misalnya, binatang apa sajakah yang diharamkan oleh Allah? Apa saja jenis ciri-ciri hewan yang diharamkan? Oke, berikutnya. Oke, terima kasih. Berikutnya berarti demonstrasi hafalan ya. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم ni'mati waraditu lakumul Islam Madinah. Oke, good job kelompok 1. Oke, terima kasih kelompoknya sudah pada presentasi semua. Kita lanjut ya. Alhamdulillah tadi kalian sudah presentasi kelompok dan ya saya anggap kalian sudah bisa untuk merumuskan isi kandungan surah Al-Maidah ayat 3 ini. Nah, sekarang
Saya ingin menjelaskan ya biar kalian tidak salah paham tentang organisasi kandungan surah Al-Maidah ayat 3 ini, yaitu yang pertama, Al-Maidah artinya hidangan. Nah, dinamakan Al-Maidah karena apa? Ada kaitannya dengan kisah Nabi Isa alaihissalam dan pengikutnya. Pada waktu itu pengikut-pengikut setia Nabi Isa alaihissalam meminta kepada Nabi Isa agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan mereka Al-Maidah atau hidangan ya dari langit. Nah, ini juga tercantum dalam surah Al-Maidah ayat 12. Ayat ketiga ini juga merupakan ayat terakhir turunnya dalam masalah hukum. Jadi setelah itu tidak ada ayat-ayat lagi karena Al-Maidah ini termasuk Al-Maidah ayat 3 ini termasuk wahyu terakhir yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekaligus juga menegaskan kesempurnaan Islam setelahnya tidak turun ayat hukum hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Lalu tidak boleh takut kepada orang-orang kafir. Lalu juga perintah untuk takut dan takwa hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu juga Islam memberikan keringanan bagi orang-orang yang dalam kondisi tertentu, yaitu dalam darurat, memakan makanan yang haram yang jika tidak dia memakan itu maka hidupnya akan terancam, maksudnya dia akan meninggal dunia. Dan terakhir Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makanya ketika orang yang sedang keadaan darurat diperbolehkan memakan makanan yang haram dan hanya secukupnya, itu insya Allah Allah akan memaafkan. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sudah paham semua, berarti kalian ini hanya mengerjakan latihan evaluasi ya. Silahkan kerjakan di e-learning. Lalu setelah itu dikirim boleh ke WA Miss Ayu, juga boleh ke e-learning ya. Dua-duanya juga boleh, lebih baik lebih bagus dua-duanya ya. Oke, alhamdulillah sudah ada beberapa yang masuk nih, bisa lihat. Bagus-bagus ya, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya, sudah ya. Nilainya alhamdulillah ya. Insya Allah ini tidak ada yang di bawah KKM. Saya lihat sudah bagus-bagus semua. Ya, karena sudah selesai semua mengerjakan latihan evaluasinya, mari kita ke kesimpulan ya. Apa kesimpulan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini? Apa aja? Ayo. Al-Maidah artinya hidangan. Lalu apa aja? Apalagi? Jumlah ayat dalam surat Al-Maidah adalah 120 ayat. Pinter. Lalu apa lagi? Surat Al-Maidah tergolong ke dalam surat Madaniyah karena diturunkan di Madinah. Oke, good job. Yang lainnya apa lagi? Surat Al-Maidah adalah wahyu terakhir yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terima setelah melaksanakan haji wada. Oke, lalu apa lagi? Allah telah menyempurnakan agamanya, maka Islam adalah agama sempurna. Yang terakhir adalah Allah memberikan keringanan bagi orang-orang yang dalam kondisi darurat untuk memakan makanan haram. Oke, subhanallah, terima kasih para soleh-solehat kelas. Semoga ya pembelajaran hari ini kita bisa amalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk menjaga selalu kesehatan, hindari makanan-makanan yang haram, makanan dan minuman yang haram. Sebagai penutup hari ini kita nanti tugasnya membuat video hafalan surah Al-Maidah ayat 3 dengan mata tertutup. Jangan lupa dikirim ke WA Miss Ayu kalau sudah dibuat ya. Hafalannya tadi apa? Ayyamayyasalladzina kafaru sampai dengan tabumul Islam Madinah. Oke, paham sampai di sini ya? Bagaimana kalau pembelajaran hari ini menyenangkan tidak? Menyenangkan. Alhamdulillah. Pelajaran berikutnya insya Allah kita ulangan ya. Ulangan PAI ya hari berikutnya. Jangan lupa belajar. Oke, soleh-soleh kelas 6? Siap? Siap. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam pembelajaran Miss Ayu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nah, tatim biro satana bihamdalah. Alhamdulillah. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.